Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, sekarang kita akan membahas tentang ragam bahasan atau beberapa istilah dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ishmam. Ya, ishmam menggabungkan dua bibir seperti mengucapkan waw. Gimana cara membacanya? Nah, ini yang di antara mim dan nun tasydid ini ada tanda seperti segi. Nah, bentuknya seperti ini. Yaitu, nah ini cara membacanya ada seperti nun yang kita sukunkan. Lalu tanda sukunnya itu kita dengungkan seperti ini. La ta manna. Nah, ketika dengung maka kita bulatkan bibir kita. Ya. Pengertiannya ism ini huruf nun pertama, ya aslinya nun. Ya, di antara mim dan nun tasydid itu sebenarnya ada huruf nun. Ya, cuman nunnya dibuang, tapi membunyikannya tetap dibunyikan. Huruf nun pertama disukunkan, lalu diidghamkan dengan ke huruf nun yang kedua, disertai dengan membulatnya dua bibir. Nun yang pertama disukunkan, lalu diidghamkan ke huruf nun yang kedua, disertai dengan membulatnya dua bibir. Tanpa tambahan suara. Ya, jadi ketika dengung, hanya mulutnya yang bergerak, tapi suara tidak mempengaruhi suara. Contoh, la ta manna, la ta manna. Jadi ketika membulatnya bibir tersebut, ketika dengung, ya ketika dengungnya habis maka balik lagi, bunyi langsung na, la ta manna. Seperti itu cara membaca ishmam. Yang berikutnya cara membaca imalah. Imalah. Ini fathah dibaca miring ke kasroh. Ya. Nah, ini cara membaca imalah. Ya, yang ro-nya itu tulisannya majroha. Nah, tapi dibacanya bismillahi majreha. Majreha. Ya. Antara kasroh dan fathah cara membacanya. Itu ada di surah Hud, ya. Di surah Hud 41. Berikutnya cara membaca tashil. Cara membaca tashil. Ini cara membaca tashil. Ya, bertemu dua hamzah ini. Bertemu dua hamzah. Ini hamzah pertama, lalu hamzah yang kedua. Nah, hamzah pertama dibaca sempurna. Ya, a. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca ringan. Ya, ringankan bacaannya. Tidak dibaca a. Tidak baca a, tetapi hamzah yang kedua dibaca diringankan. A. Tidak dibaca a, tapi ajamiyyu wa arabi. Ya. Ajamiyyu wa arabi. Ajami. Ya. Jadi hamzah pertama, hamzah yang kedua diringankan cara membacanya. Yang berikutnya naqol, memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Atau iltaqa'us sakinain. Ya, di sini kalau kita lihat
Karena di antara, kita lihat, di sini ada hamzah wasol. Di sini ada hamzah wasol. Lalu di sininya lagi ada hamzah wasol. Ya, ingat kaidah hamzah wasol. Ya, ketika dia berada di tengah kalimat, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Nah, maka untuk huruf lamnya ini, ya, lamnya kan udah sukun. Lamnya di sini sukun. Lamnya posisinya sukun. Maka dia tidak bisa dibaca. Karena hamzah wasolnya pun tidak dibaca. Karena ada kalimat sebelumnya, yaitu bisa. Maka bunyi, ya, bunyi ininya kasroh, kita pindahkan ke huruf lam. Ya, aslinya bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Ya, di sini bi'sal ismu, maka hamzah wasolnya kita pindahkan ke huruf lam. Jadi yang bacanya bi'salismu. Bi'salismu. Di situ bi'sal ismu, tulisannya bi'sal ismu. Maka cara bacanya bi'salismu. Kita pindahkan kasrohnya ke huruf lam. Ya, karena di depan huruf lam itu, sebelum huruf lam ada hamzah wasol. Ya, sedangkan hamzah wasol, ya, kaidahnya atau aturannya ketika berada di tengah kalimat, maka hamzah wasolnya diabaikan atau tidak dibaca. Sedangkan lamnya di situ sudah mati. Maka kasrohnya yang setelah huruf lam itu kita pindahkan ke huruf lam. Bi'sal ismu. Berikutnya, tanda saktah, berhenti sebentar tanpa bernafas pada ayat. Nah, ini saktah, ya, berhenti tanpa bernafas. Iwaja, qayyima. Ini tidak boleh berhentinya mengambil nafas. Wa qila man raqo. Dari situ wakilaman tidak boleh nunnya dimasukkan ke huruf ro. Karena seakan-akan kita sudah berhenti di situ, maka tidak menyambung ke huruf berikutnya. Cuma tidak boleh bernafas, tidak boleh mengambil nafas. Waqilaman raqo. Mim marqadina hadza kalla bal ron. Yang berikutnya, cara membaca tanwin yang setelahnya itu ada hamzah wasol. Ya, gimana cara membacanya? Ya, tanwin aslinya tanwin itu dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua hidup. Nah, aslinya kan kalau kita tulis di sini Nuhun, kalau kita uraikan baca tulisan seperti ini. Nuhun. Nah, kalau kita uraikan di sini ada nun. Nuhun. Ya, di sini Nuhun. Nah, ini Nuhun. Lalu di sininya ada hamzah wasol. Ya, aslinya kalau kita uraikan tanwin itu seperti ini. Nuhun. Nuhun. Selalu ada huruf terakhir yang mati, yaitu huruf nun. Nuhun. Nah, ini tanwin. Karena di sininya ada hamzah wasol, maka yang bunyinya tadinya sukun, ya, supaya huruf ba-nya ini, karena huruf ba-nya mati, ya. Sedangkan hamzah wasol sini tidak bisa dibaca karena sudah didahului oleh kata berikutnya.
Maka bunyi nunnya di sini, ya, bunyi nun yang ini kita hidupkan dengan kita jatuhkan tanda sukunnya ke bawah. Jadi bacanya nuhuni, nuhuni. Nah, nuhuni, maka baknya bisa dibaca nuhuni benahu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi karena sedangkan nuhun itu nuhun aslinya huruf terakhirnya mati. Nun sukun. Lalu hamzah wasol tidak bisa dibaca karena sebelumnya ada huruf, karena ada kata nuh. Lalu baknya pun tidak bisa dibaca karena dia sukun. Ini membacanya. Nah, kalau kita uraikan dulu ini. Nuhu, nuhu, karena di sini tanwin, maka biasanya tanwin selalu diakhirkan dengan tanda nun sukun. Kita tulis tanda nun sukunnya. Ya, setelah kita tulis, masih belum bisa dibaca ini. Karena nunnya sukun. Hamzah wasol tidak bisa dibaca karena didahului kata lain sebelumnya. Sedangkan baknya pun huruf mati. Maka nunnya, tanda sukunnya kita jatuhkan ke bawah. Ya, selalu dibaca kasroh. Ya, untuk menghidupkan nun sukun selalu dibaca kasroh. Nuhuni benahu. Ya. Untuk kaidah cara membaca tanwin bertemu dengan hamzah wasl selalu nunnya dibaca kasroh. Nuhuni benahu. Begitu juga lumazah, lumazatin, lalu alladzi. Kalau kita uraikan berarti tinnya itu ta lalu dengan nun. Ta dengan nun. Tin. Ya, aslinya gini, tin. Lalu berikutnya bertemu dengan hamzah wasl. Hamzah wasl karena didahului kata lain maka dia tidak bisa dibaca. Maka nunnya di sini ya kita jatuhkan, kita bunyi menjadi kasroh. Tini. Jadi lumazatinil ladzi. Ya, seperti itu cara membaca hamzah wasl. Baik. Itu pembahasan kita tentang ragam bahasan. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.